Hai guys, selamat siang buat saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia ya. Sebelumnya aku mau mengucapkan dulu marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam ya. Dan bagi yang non-muslim, selamat beraktivitas. Pada hari ini aku mau memberikan tutorial cara mengganti sel baterai yang rusak ya guys. Jadi buat kalian yang di rumah punya baterai laptop guys, contohnya seperti ini, dan kondisinya udah mati atau rusak, kalian jangan terburu-buru beli ya guys. Oke guys, langsung saja ke tutorialnya. Sebelum kita lanjut ke tutorial ya, saya akan menjelaskan apa saja alat yang dibutuhkan untuk memperbaiki baterai laptop ini ya guys. Yang pertama adalah avometer ya guys, boleh digital atau analog. Nanti untuk skala yang dipakai adalah DC volt ya guys, simbolnya seperti ini guys. Bentar ya, nah seperti ini ya. Kalau yang bawahnya yang V ada garisnya warna kuning ini adalah untuk mengukur tegangan AC ya guys, atau jala listrik rumah guys. Dan jadi kalian nanti potensio ini kalian arah, atau knob ini kalian arahkan ke angka 200 volt atau 20 volt ya guys. Lebih amannya ke 200 volt. Dan untuk yang berikutnya adalah timah sama solder ya guys. Ini wajib karena nanti kita membutuhkan ini untuk menyambung jalur-jalurnya guys. Kemudian ada lagi pisau ya guys, atau alat yang lain. Yang penting nanti ini fungsinya untuk mencongkel casing baterai ini ya guys. Karena kalau masih pabrikan atau bawaan toko ini biasanya dilem guys. Jadi kalau dibuka pakai kuku atau tangan agak susah ya guys. Jadi kita membutuhkan alat bantu. Yang kedua ada gunting guys, nanti untuk mengupas atau menggunting kabel ya. Ada lagi ini lem G atau lem Alteco ya, atau lem yang lainnya, tapi saya merekomendasikan lem ini guys. Nanti ini digunakan untuk mengelem casing baterai ini ya guys, karena kalau udah dilepas itu nanti nggak bisa rapi guys, atau mungkin gampang lepas ya. Kemudian yang terakhir ini guys, ada charger baterai untuk tipe 18650 ya guys. Jadi kebanyakan baterai laptop itu masih menggunakan sel baterai tipenya 18650 dan penampakannya seperti ini guys baterainya. Ini di pasaran mungkin harganya bervariasi ya guys, ada yang mulai dari 5.000 sampai puluhan ribu guys. Oke guys, kalian bisa sediakan ini ya guys. Ini buat jaga-jaga, siapa tahu nanti baterainya ada yang habis atau kosong ya guys. Ini untuk mengecek apakah baterai tersebut masih bisa diisi ulang atau tidak ya guys ya. Dan untuk spek baterainya seperti ini guys ya. Sebelum kita ke tutorial, ini adalah sampel baterai yang masih bagus ya guys, atau belum drop atau belum rusak. Seperti speknya seperti ini guys. Biasanya tiap laptop itu berbeda ya, tergantung kapasitas baterai masing-masing. Di sini tertulis 10,8 volt 55 watt horse. Oke guys. Jadi nanti kalau kita mau mengecek baterai ini pakai laptop, itu harus ada tegangan kurang lebih sekian ya guys, antara 10,8 volt ke atas atau ke bawah dikit. Yang penting kalau diukur itu nggak nyampe 5 volt atau kurang dari itu ya guys. Minim adalah 10 atau 9 volt guys. Kalau terukur 5 volt atau kurang, atau pokoknya kurang dari 9 volt, atau mungkin tidak terukur tegangan sama sekali,
kemungkinan sel baterai laptop ini ada yang rusak ya guys, ataupun bocor. Dan ini adalah baterai yang rusak guys, yang mau saya buat tutorial. Speknya seperti ini guys, 11,1 volt, kapasitasnya 48 watt horse. Dan kedua baterai ini mungkin menggunakan sel yang sama ya guys. Untuk membuktikan nanti kita bongkar guys. Oke guys, langsung saja ke tutorialnya. Oke guys, sebelum kita bongkar baterainya, kita pastikan dulu ya, apakah baterai ini benar-benar kondisinya bagus ataukah sudah rusak. Dengan cara kita cek tegangannya ya guys. Pertama, ini adalah sampel baterai yang masih bagus ya guys. Ini adalah soket baterainya. Kita masukkan ini ke lubang portnya ya guys. Kalau ini nggak muat, bisa dibantu pakai jarum ya guys. Misalnya seperti ini. Kita cari dulu kutub positif sama negatifnya yang sebelah mana ya guys. Oke guys, ini saya tancapkan di sini ya guys. Kemudian yang ini sebelahnya sini mungkin kita telusuri satu-satu. Nggak ada. Pindah satunya lagi. Oke, ini terukur 11,9 volt. Satu lagi 11,9 volt. Jadi kalau tegangannya terukur demikian ya guys, 11,9 volt. Jadi yang port hitam ini adalah kutub negatif baterai ya guys. Yang merah ini adalah positif. Oke guys, ini positifnya ada dua ya guys, yang paling kiri dan sebelah kanannya ya guys. Jika kita balik kabelnya ya, yang warna merah di kanan, nanti akan terukur di monitor tertulis negatif sekian gitu ya guys. Ini ya guys, saya tancapkan di sini. Tadi yang positif ini akan terukur minus 11,8. Satu lagi minus 11,8, yang artinya portnya ini kebalik ya guys. Jadi yang benar itu mengukurnya harus tidak terbaca minus ya guys. Jadi seperti ini yang benar ya guys. Ini adalah jalur negatif, yang ini positif. Pengukuran yang benar seperti ini ya guys, tidak boleh ada tanda minusnya. Oke guys, kalau tegangannya di bawah spesifik atau di atas atau sama atau kurang sedikit dari spesifikasinya tadi ya guys, jadi baterai ini dalam keadaan baik ya guys. Kemudian kita cek baterai yang satunya lagi guys. Ini ya guys, ini yang negatif, ini yang positif. Saya tancapkan salah satu. Satunya lagi guys. Lagi ya. Tidak keluar tegangan sama sekali ya guys. Saya ulangi ya. Ini tidak terukur tegangan sama sekali ya. Ini mungkin minus itu aliran listrik yang ada di dalam tubuh saya guys. Guys, ini ya saya ulangi lagi. Ini dari port baterainya tidak terukur tegangan sama sekali. Oke guys, fix kalau baterai diukur seperti ini ya, atau mungkin tegangannya kurang dari 9 volt, mungkin terukur cuma 5 volt atau 6 volt, berarti sel baterai tersebut ada yang rusak ya guys, atau mungkin rusak semuanya guys.
Oke guys, untuk mengetahuinya secara pasti kita harus bongkar ini ya guys. Yang ini saya singkirkan dulu ya guys karena tidak bermasalah. Caranya begini guys, ini kan ada garis pertemuan antara casing yang atas sama yang bawah. Kita congkel ya guys cara bongkarnya. Kebetulan baterai ini sudah pernah diganti sel kayaknya guys, karena sudah dilem ulang. Oke guys, jadi kalau kalian mau bongkar dicari dulu ya pertemuan antara casing atas sama bawahnya, kalau kalian mau tahu dalemannya ini guys. Menggunakan tipe baterai 1860 dan yang ini namanya BMS ya guys. Kalau yang rusak ininya kemungkinan beli di pasaran jarang yang jual guys, jadi harus beli baterai baru lagi ya guys. Tapi selama ini masih bagus bisa diganti selnya saja ya guys. Dan untuk cara untuk mengetahui selnya apakah masih dalam keadaan baik atau tidak ya guys, kita cek pakai avometer guys. Caranya begini guys, baterai ini ya saya angkat dulu. Ini ya guys daleman baterai laptop. Yang pantatnya seperti ini itu kutub negatif ya guys. Dan jika yang seperti ini ya, yang ada pembatasnya putih kayak gini atau mungkin kalau baterai laptop rata-rata seperti ini guys modelnya. Ini adalah kutub positif ya. Yang negatif tidak ada pembatasnya guys. Ini langsung main ke bodi ya. Oke guys, kita ukur dulu ya tegangannya. Oh, ini udah lepas, nggak apa-apa guys. Baterai seperti ini kalau keadaan baik itu masih terukur tegangan antara 4,2 volt ya guys kalau penuh, atau mungkin lebih sedikit. Kalau posisi kosong mungkin bisa 3 volt ke bawah atau 38, volt ke bawah. Kita cek ya guys. Nah, kalau terukur minus begini guys, kemungkinan baterai sel ini rusak atau sudah mati ya guys. Satunya ini juga agak terukur tegangan. Kemudian sini sama sini ya guys, ini masih bagus guys, terukur 4 volt. Kemudian sama yang ini ya, ujung ini juga masih bagus. Jadi yang rusak dua ini ya guys, ini enggak terukur tegangan sama sekali guys. Oke guys, untuk memastikan kan ini di seri 3 terus di paralel ya guys, kita lepas dulu satu persatu ya guys. Kita cek, lebih baiknya cek satu-satu guys, siapa tahu di antara dua baterai ini salah satu ada yang rusak ya guys. Kita kan nggak tahu guys kalau nggak dicek. Kita lepas dulu kabelnya guys. Kita singkirin dulu BMS nya, kita lepas. Ini kalau kalian di rumah belum punya stok ya guys, belum sempat beli baterainya, nanti di antara 6 baterai ini kalian ambil yang masih bagus ya guys. 3 baterai aja cukup guys, nanti disambung seri. Dan kalau kalian udah beli bisa di paralel guys, jadi biar kapasitasnya seperti aslinya ya guys. Kalau kita cuman pakai 3 baterai itu kapasitasnya separuh dari tadi ya guys. Kalau tadi di casing tertulis 48 watt horse, kemungkinan tinggal separuhnya, tinggal 24 watt horse. Jika baterai ini dalam keadaan baik digunakan untuk
nyalakan laptop 4 jam tinggal 2 jam gitu guys, kalau jumlah baterainya dikurangi ya guys. Oke guys, kita cek satu-satu ya, yang jelek nanti dibuang aja guys. Ini terukur minus. Dan untuk memastikan baterai ini bisa diisi ulang atau tidak, kita gunakan kit tadi ya guys, namanya TP4056. Caranya adalah yang kabel biru ini adalah kutub negatif ya guys. Sebenarnya ini harusnya hitam, cuman karena saya nggak punya kabel hitam, kehabisan stok ya guys, saya kasih kabel biru. Ini negatif dan yang ini positif ya guys. Di sini ada tulisannya guys, plus, yang sini minus. Oke. Caranya gini guys, kita colokkan USB ini ke cas handphone ya guys. Ini guys, cas handphonenya sudah saya tancapkan, sudah saya siapkan dari tadi. Kalau tidak mengisi atau penuh, warnanya biru ya guys. Cara ngeceknya gini guys, jika kondisi baterai kosong atau tidak ada tegangan, kita ini kebalik guys, ini negatif ya. Jangan sampai kebalik ya guys, nanti modul ini bisa rusak. Kita tempelin gini guys. Kalau ini posisi kosong bisa dicas ya guys, nanti LED-nya akan nyala merah guys. Nah, ini nggak mau nyala merah, jadi baterai ini sudah tidak bisa diisi ulang ya guys. Kita buang aja guys, singkirin dulu. Kemudian kita cek satunya lagi ya guys. Ini terukur 2,2 volt, 2 volt. Oke. Coba kita cek pakai ini apakah masih bisa diisi ulang ya guys. Kalau nyala merah bisa dipakai guys. Kalian perhatikan, nggak bisa guys. Ini udah setengah rusak mungkin selnya. Oke guys, nggak bisa ya. Kalau mungkin dikasih tegangan kejut pun mungkin baterainya cepat drop ya guys. Kita singkirin aja. Terus kita ambil satu lagi. Ini enggak terukur tidak ada tegangannya sama sekali guys. Baterai laptop rusak begini itu banyak faktor ya guys. Mungkin karena usia, yang kedua pemakaian, yang ketiga adalah faktor konsleting atau ada short di bagian laptop atau mungkin BMS nya. Ini nggak bisa ya guys, tinggal 3 guys. Jadi kalau kita nggak lepas satu-satu gini, nggak tahu ya guys mana yang masih bisa dipakai guys. Ini masih bagus guys, terukur 4 volt, dan kalau baterai ini penuh itu tegangannya mungkin bisa sampai 42 atau 4,2 volt atau lebih ya. Coba kalau ini masih bagus, bisa diisi ulang, akan nyala merah guys. Tuh ya kan guys. Jadi ini tandanya masih bisa diisi ulang dan dalam keadaan baik ya guys. Dan kadang baterai seperti ini ada juga guys, tegangannya itu nggak mau naik di atas 4 volt ya, cuman 3,8, terus LED-nya nyala biru, artinya sudah penuh begitu ya guys. Itu tandanya baterainya juga sudah hampir soak ya guys. Jadi kalau baterai bagus, kalau diisi ulang bisa nyampe 4,2 volt guys atau lebih ya. Jadi ini masih bisa dipakai. Tinggal 2 ya guys. Kita cek tegangannya guys. Ini juga ada 4 volt guys. Nyala ya guys. Jadi ini dalam keadaan baik. Ini yang terakhir, semoga saja bisa ya guys. Kalau nggak bisa nanti aku masih ada stok sebenarnya di Oke guys, ini juga 4 volt, nggak stabil guys. Kalau menurut saya masih bisa di atas 3,7 volt itu bagus. Nah ini ya guys,
masih bisa diisi ulang. Oke guys, karena ini baterainya udah ada 4 volt ya, jadi kalau perlu sebelum kalian rangkai ya guys, ini di rangkai seri paralel dulu ya guys, sorry guys, di paralel dulu. Ini kalian sambung pakai kabel ya, kalian solder, jangan kebalik ya, positif sama positif sama positif, yang sebelah sini negatif sama negatif. Kalian cas dulu guys, kalau bisa sampai penuh ya. Cuman kalau modul ini untuk kapasitas seperti ini kemungkinan seharian belum tentu penuh ya guys. Kalian bisa cas antara 2 jam lebih ya guys, nanti baru dirakit, karena nanti biar meringankan kerja laptopnya ya guys. Waktu dihidupkan itu biar ngangkatnya lebih ringan guys. Oke guys, kita langsung aja ya, karena ini udah ada isinya. Kita langsung ke pemasangan aja guys. Jadi ini hanya digunakan untuk mengecek dan mengisi jika kondisi baterainya tegangannya di bawah 3,7 volt ya guys. Karena baterai ini tegangannya adalah sekitar 10 volt ya guys, ini harus dirangkai seri ya guys. Jadi kutub negatif sama positif digabung gini ya guys, di seri 3 ini juga positif sama negatif begini ya guys nyambungnya. Jadi 4 volt kali 3 ada 12 volt ya guys, itu udah cukup guys. Ya guys, kita langsung solder aja ya guys. Bentar guys. Mungkin gini guys, lebih gampang kalau dikasih pasang di rumahnya sini ya, biar nggak kepanjangan atau meleset guys. Nah begini guys, baru kita solder. Udah ya guys, yang disambung cuman sini sama sini. Dan kemudian kita pasang BMS nya guys, jangan kebalik ya guys. Yang kabel hitam tadi negatif, kita sambungkan ke yang negatif. Yang negatif ini ya guys, yang nggak ada putih-putihnya guys, kita sambungin ke bagian yang negatif. Kalau kebalik nanti bisa konslet guys. Kemudian sebelah sini yang ini ya guys. Bentar guys, temanya habis. Dan yang terakhir di sini ya guys. Oke guys, sudah tersambung dengan baik. Dan untuk keamanan jangan lupa ini diisolasi ya guys, dikasih isolasi, siapa tahu nanti ada yang lecet terus nempel di BMS nya guys, bisa konslet ya guys.
Kalau konslet kalian harus beli baterai baru guys. Kalau beli baterai yang baru kan lumayan mahal ya guys, mungkin bisa nyampe ratusan ribu. Kalau kalian ganti selnya saja gini guys, kalau seumpama satu sel harga 10.000 ya guys, 6 sel cuma 60.000 ya guys, bisa menghemat biaya guys. Cuman kalian harus pastikan ya guys, baterai yang di sel atau baterai atau sel yang dibeli itu harus dalam keadaan bagus ya guys. Oke guys, kita pasang bodinya dulu. Oh iya guys, lupa kita cek dulu ya tegangannya, tadi nggak terbaca sama sekali. Sekarang kita cek apakah sudah keluar tegangan atau belum ya guys. Jangan-jangan tutorial ini hanya hoax gitu ya guys. Nanti oke guys, kalian simak ya monitornya. Ini nggak ada tegangan. Kita pindah ke pin lainnya ya guys. Ini di salah satu atau mungkin lebih harus ada tegangan seperti ini ya guys. Ini sudah terbaca ada 12,1 volt ya guys. Bentar guys, nggak stabil guys. Oke guys, jadi ini baterainya sudah bisa digunakan ya, dan sudah normal. Nanti kita tinggal beli yang untuk paralel 3 biji lagi ya guys. Oke guys, sekian tutorialnya. Karena ini kondisinya kemarin gini guys, banyak file di handphone yang belum sempat aku hapus, jadi recordnya itu nggak bisa sampai selesai karena kehabisan memori ya guys. Dan ini tutorialnya dia anggap saja sudah selesai ya guys, begitu caranya. Dan ini hanya tinggal pemasangan ke box atau casing baterai aja ya guys. Dan sorry ini audionya saya sambung karena selain handphonenya kemarin kehabisan memori, baterai mic clip on yang saya pakai ternyata juga ikutan habis guys. Oke guys, demikian ya, semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.